Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 376-380. Gao Tianlin menjerit tajam. Sepertinya itu akan merobek atapnya. Bagaimana dia bisa tidur dengan tiga pria, masih telanjang bulat? Apa yang terjadi? Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Gao Tianlin hampir pingsan saat ini. Jeritan ini membangunkan ketiga pria kuat itu. Mereka bertiga memandang Gao Tianlin dengan mata menyipit, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, apakah kamu sudah bangun?" Aduh, mendengar nama mereka bertiga, Gao Tianlin hampir memuntahkan makanan semalamnya. Terlalu menjijikkan, Gao Tianlin buru-buru melompat ke bawah tempat tidur dan memandang mereka bertiga dengan waspada. "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" "Sayang, kamu datang ke kamar kami sendirian, dan kamu bahkan tidak mengenakan pakaian apapun. Tidak mengenali siapapun, dasar bajingan." Melihat kepura-puran ketiga orang itu, Gao Tianlin benar-benar menjadi gila. Apa yang terjadi antara dia dan ketiga orang ini? Harus pergi dengan cepat. Gao Tianlin buru-buru membungkus dirinya dengan selimut dan ingin pergi, tapi dihentikan oleh tiga orang. "Hati-hati, aku akan menjagamu," Gao Tianlin memperingatkan sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. "Sayang, kenapa kamu tidak melihat apa yang terjadi tadi malam?" Seorang pria kuat menyerahkan kamera video kepada Gao Tianlin. Melihat konten cabul di dalamnya, Gao Tianlin sangat ingin mati. Dia sebenarnya dimanjakan oleh tiga pria. "Ah, aku mati." Gao Tianlin hampir menjadi gila. Ye Junlin pasti merancang untuk menjebaknya. "Ye Junlin, aku tidak bisa mengampunimu." Gao Tianlin segera bereaksi. Meninggalkan, Gao Tianlin akan pergi. "Sayang, jangan pergi. Kalau kamu mau pergi, aku ayo posting videonya." Tiga pria kuat itu mengancam. Gao Tianlin ketakutan setengah mati. Jika video ini dirilis, dia benar-benar tidak perlu hidup. Bahkan orang tuanya pun akan malu setengah mati. Sama seperti itu, Gao Tianlin ditahan oleh tiga orang, dan dia berada di bawah belas kasihan orang lain. Gao Tianlin mencengkeram spray dengan erat dan meneteskan air mata penghinaan. Ini adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Ini adalah penghinaan terbesar kepada seorang pria. Ketika Gao Tianlin pergi pada akhirnya, dia pincang dan mengenakan pakaian pria yang kuat. Terus mengalir, dan sarafnya mati rasa sehingga dia tidak bisa merasakan sakit. Dia benar-benar ingin melompat dari gedung. Kejadiannya seperti ini. "Hah, kakak Gao? Ada apa denganmu? Berjalan dengan pincang, apa yang kamu tangisi?" Tiba-tiba suara Li Ziran terdengar. Gao Tianlin ketakutan ketika dia melihat ke atas. Ye Junlin dan Li Ziran muncul di beberapa titik. "Benar, saudaraku, mengapa kamu menangis seperti orang besar? Apa yang telah terjadi?" "Hah, kenapa mulutmu patah? Kamu masih memiliki tanda cupang di lehermu, lipstik di wajahmu, dan bau parfum di tubuhmu." Ye Junlin mengerutkan kening dan berkata, sekarang setiap kata Ye Junlin adalah untuk mengungkap bekas lukanya untuk Gao Tianlin. Biarkan dia mengingat rasa sakit barusan. Jejak-jejak ini adalah rasa malu yang dibawa ketiga pria itu kepadanya. "Saudaraku, apakah kamu main-main di sana tadi malam? Apakah gaun ini milikmu?" Pengingat. Ye Junlin membuat Gao Tianlin menangis, semakin terhina. Dia bahkan melihat Li Ziran mengerutkan kening dan menatapnya dengan jijik. Ini sudah berakhir, sekarang sudah berakhir. Tidak ada jejak gambar di depan Dewi. Ye Junlin tiba-tiba mendekatinya dan mengendus. Lalu berkata kepada Li Ziran, "Sayang, apakah kamu menciumnya? Baunya sama persis dengan bau tiga pria gay yang kita temui tadi malam." Boom, Gao Tianlin hendak meledak. Ye Junlin terlalu buruk.
Pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang diangkat. Jika orang mengetahui bahwa dia dirusak oleh 3 pria, dia mungkin harus mati untuk melarikan diri. Apalagi jika Liziran mengetahuinya, dia kehilangan muka. Liziran juga mengendus dengan kuat, dan menggema, benar, rasanya persis sama, aku ingat bau ini. Oh, Kakak Gao, apakah kamu tidur dengan 3G tadi malam? Ayo pergi bersama. Ya Tuhan, kamu masih punya hobi seperti itu. Aku yakin, kamu benar-benar hebat, pantas saja kamu belum menikah di usia 32 tahun. Ye Junlin tiba-tiba melebih-lebihkan, yang menarik perhatian banyak orang. Li Ziran juga menambahkan, ngomong-ngomong, saya mengenalinya. Pakaian yang dikenakan Brother Gao dikenakan oleh salah satu dari ketiganya. Saya ingat dengan jelas. Apakah Anda benar-benar Brother Gao? Li Ziran tampak terkejut melihat Gao Tianlin. Saat ini, Gao Tianlin tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Dada, dia menundukkan kepalanya dan pergi. Air mata keputusasaan mengalir di wajahnya. Li Ziran berkata dengan jijik, suamiku benar-benar tidak menyangka pria besar memiliki hobi seperti itu. Ya Tuhan, aku tidak ingin melihatnya lagi. Ye Junlin tersenyum. Benar, yang terakhir. Aku akan memuntahkan makanan Yue. Gao Tianlin berlari kembali ke kamarnya dan membakar pakaiannya. Dia berlari ke kamar mandi dan mandi puluhan kali, dan menghabiskan sebotol sabun mandi cair. Itu dia menghapus rasa malunya dan jejak-jejak yang mereka timbulkan padanya. Dia mengenakan satu set pakaian baru dan terus memakai parfum. Sepertinya menutupi aroma ketiga pria itu. Kamu Junlin, itu pasti kamu. Pikiran Gao Tianlin sangat jernih saat ini, menilai dari rangkaian penampilan Ye Junlin barusan. Dia pasti tahu tentang masalah ini, dan itu pasti dia disusun sendiri. Karena setelah memasuki ruangan, dia kehilangan kesadaran entah kenapa. Ye Junlin pasti melakukannya. Dia segera berlari ke ruang pemantauan. Menyesuaikan pemantauan tadi malam, melihat Ye Junlin yang menyeretnya ke kamar 3 orang kuat, dia sangat marah hingga dia menghancurkan meja. Ye Junlin, aku harus membunuhmu. Gao Tianlin benar-benar akan meledak. Setelah membacanya, dia langsung menghancurkan pengawasan. Penjaga keamanan yang bertugas memantau tertawa dan berkata, Saudara Gao, apakah kamu bersenang-senang tadi malam? Wanita yang sangat cantik, ceka-ceka. Suruh aku membuat saudara-saudara iri padamu. Retak, aku iri pada ibumu. Gao Tianlin menamparkan wajah seseorang. Dia dimanjakan oleh 3 pria, wall keren, setelah keluar. Gao Tianlin mengambil beberapa penjaga keamanan dan bergegas ke Ye Junlin dan Li Ziran. Li Ziran, suamimu yang baik, banyak tamu kehilangan barang-barangnya tadi malam, dan kami mengetahui dari pengawasan bahwa suamimu Ye Junlin lah yang mencurinya. Gao Tianlin berkata dengan marah, dia tidak peduli tentang apapun sekarang. Mereka menyeret Ye Junlin ke ruang keamanan dan memukulinya dengan kejam. Tapi perlu dicari alasannya. Tidak, kamu bersamaku tadi malam, kata Li Ziran dengan heran. Gao Tianlin mendengus dingin, minggir, seseorang, bawa Ye Junlin pergi untukku. Beberapa penjaga keamanan segera melangkah maju untuk menyerang Ye Junlin. Gao Tianlin, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, suara agung datang. Tuan Zhang, mengapa Anda ada di sini? Gao Tianlin tampak terkejut. Orang di sini adalah pemilik resor yang sebenarnya. Seseorang membeli seluruh resor, saya akan membahas formalitasnya. Kata Zhang, apa? Seseorang membeli resor itu? Gao Tianlin terkejut, bahkan Li Ziran pun terkejut. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Ye Junlin berpura-pura membeli resor tadi malam. Apakah dia benar-benar membelinya? Iya, saya membelinya tadi malam, dan semua prosedur sudah selesai. Hanya saja saya harus istirahat, biarkan saya kembali hari ini, kata-kata. Tuan Zhang membuat Li Zi mewarnai matanya,
terbang keluar. Dia menatap Ye Junlin dengan heran. Mungkinkah itu dia? Siapa Tuan Zhang yang membeli resor itu? Gao Tianlin tergagap. Sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Zhang tersenyum dan berkata, itu tepat di depan mata Anda. Saat dia berbicara, Tuan Zhang maju selangkah, membungkuk kepada Ye Junlin dan berkata, yang terhormat Tuan Ye, sesuai dengan instruksi Anda, resor King Yun telah dibeli. Ini kontraknya dan silakan lihat prosedurnya. Boom, kata-kata itu sangat mengejutkan hingga mereka tidak bisa berhenti berbicara. Begitu Zhang mengatakan ini, Gao Tianlin akan meledak. Itu benar-benar dia? Apakah dia benar-benar membeli resor tadi malam? 200 juta? Hanya satu kata, itu bagus, bukan? Bukankah dia sampah yang diasuh oleh wanita? Li Ziran juga terlihat tidak percaya. Ye Junlin benar-benar membelinya? Dia menatap Ye Junlin dengan keterkejutan di matanya. Ye Junlin tersenyum, saya tidak peduli dengan formalitas, yang berarti saya memiliki keputusan akhir tentang resor sekarang. Ya, saya juga bertanggung jawab atas mereka. Ye Junlin menunjuk ke sekelompok penjaga keamanan. Tentu saja, Ye Junlin mengangkat suaranya tiba-tiba, dan berkata dengan marah, lalu tim keamanan memberitahu saya, apakah ada yang kehilangan barang-barang mereka tadi malam? Tim keamanan dan Gao Tianlin hampir tercekik oleh kalimat ini. Para penjaga keamanan saling memandang, dari Ye Junlin hingga Gao Tianlin. Menyadari ada sesuatu yang salah, Zhang berteriak, bicaralah, katakan yang sebenarnya. Kapten keamanan segera berkata, tidak ada hal seperti itu, Gao Tianlin memerintahkan kami melakukan ini, dan tujuannya adalah agar kami memukuli Tuan Ye dengan kejam. Plop, bentak Gao Tianlin berlutut. Saya salah Tuan Ye. Ziran, tolong lewati saya tidak akan berani lagi. Teriak Gao Tianlin, Ye Junlin tersenyum dan berkata, ayo, kirim Gao Tianlin ke 1409. Mendengar nomor kamarnya, Gao Tianlin menjadi gila. Matanya merah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak. Jangan, aku mohon padamu, Ye Junlin berkata dengan dingin. Kirimkan padaku. Tidak, Gao Tianlin berbalik dan berlari. Tetapi terlatih-tatih itu terlalu lambat. Dia langsung ditahan oleh petugas keamanan. Kamar itu seperti neraka baginya. Setelah gelombang perjuangan, dia akhirnya dikirim ke 1409. Apa yang terjadi dengan kamar 1409? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mana ketiga pria itu tinggal? Ye Junlin berbisik. Li Ziran tidak berani bertanya lagi. Mata Ye Junlin berkedip karena kedinginan. Bahkan membius istrinya adalah hukuman yang ringan. Masalah Gao Tianlin telah berakhir, dan pelelangan grup Dongtian akan segera diadakan. Di ruang konferensi berperabotan, semua orang masuk satu persatu. Li Ziran juga mengikuti Ye Junlin ke tempat tersebut. Ini benar-benar kumpulan petinggi di dalamnya. Li Ziran bahkan bertemu dengan para pemimpin bisnis dari tempat lain dan ibu kota provinsi. Untuk daging gemuk grup Dongtian, terlalu banyak orang yang mengincarnya. Bisakah wanita cantik berteman? Saat ini, sekelompok orang langsung mendatangi Ye Junlin dan Li Ziran. Pemuda terkemuka itu tersenyum pada Li Ziran, sama sekali mengabaikan Ye Junlin di sebelahnya. Li Ziran tersenyum, maaf, saya sudah punya suami. Memiliki suami tidak memengaruhi pemahaman kita. Izinkan saya memperkenalkan diri, Su Zhaofei dari keluarga Su di Jinling, ibu kota provinsi. Pria itu menyerahkan sebuah kartu nama. Saat pria itu membuka mulutnya, penonton dibuat ngeri. Apa, Su Zhaofei? Tuan muda ketiga dari keluarga Su di ibu kota provinsi? Kenapa dia juga ada di sini? Keluarga Su di ibu kota provinsi setara dengan keluarga Xiao dari keluarga kaya Suzhou Hangzhou. Mereka juga lihat lemak grup Zongtian. Bagaimana kita bisa memperjuangkan ini?
menyerah saja. Para taipan bisnis ini mundur satu demi satu. Mereka juga mengetahui bahwa banyak petinggi dari ibu kota provinsi yang datang ke Suhang untuk makan daging dan minum sup akhir-akhir ini. Tidak menyangka akan bertemu di sini, Su Zhaofei sangat puas dengan efeknya. Orang-orang dari keluarga besar mereka di ibu kota provinsi datang ke tempat-tempat ini, dan mereka merasa seperti mengunjungi tempat-tempat ini secara penyamaran. Ini seperti kaisar datang ke kota terpencil. Sekarang Nona berpikir statusku sudah cukup. Su Zhaofei tersenyum penuh kemenangan. Pria tua dan muda di ibu kota provinsi ini sudah lama mendengar bahwa ada begitu banyak wanita cantik di Suzhou dan Hangzhou. Li Ziran yang saya lihat hari ini sungguh menakjubkan. Lebih cantik dari bintang manapun yang pernah dilihatnya. Soal menikah atau tidak masalah. Dia hanya perlu mencicipinya. Tidak cukup, kata Ye Junlin, dan menarik Li Ziran untuk duduk di kursi yang telah ditentukan. Su Zhaofei melihat latar belakang Ye Junlin dan berkata sambil mencibir, "Oke, kita akan membicarakannya setelah pelelangan, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku, Nona." Setelah semua orang duduk, semua personel resmi yang bertanggung jawab atas penawaran grup Dongtian juga datang. Setelah memperkenalkan grup Dongtian dan prospeknya, lelang resmi dimulai. 1,5 miliar, ayo mulai menawar, teriak pembawa acara. 1,5 miliar dan 30 juta, Ketua Wan Yun mengangkat tanda tangannya. 1,55 miliar, Ketua Long Yuan segera mengangkat tandanya dan berteriak. Harganya dengan cepat naik menjadi 1,7 miliar. Setiap orang secara tentatif meningkatkan harga penawaran. Sangat membosankan, tambahkan 10 juta sekaligus, bagaimana dengan bermain? Ye Junlin berkata dengan tidak sabar. Li Ziran tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat dunia, dan jangan berpartisipasi di dalamnya, tidak peduli berapa harga yang mereka kenakan." Li Ziran melirik ke arah Su Zhaofei, dan berkata sambil tersenyum, dan hasilnya sudah bisa ditebak, yang pasti itu tuan muda dari ibu kota provinsi. Benarkah? Ye Junlin hanya tersenyum menghina. 2 miliar, saat berikutnya, Su Zhaofei akhirnya mengangkat tanda tangannya. Peningkatan langsung sebesar 300 juta mengejutkan penonton. Harga ini membuat mundur setidaknya setengah dari orang yang hadir. Su Zhaofei memandang sekeliling penonton dengan peringatan di matanya. Artinya sederhana, tidak ada yang boleh berdebat dengan saya. 2,1 miliar, namun beberapa orang masih meneriakkan harganya. 22 miliar, tidak perlu bagi para bos untuk menganggarkan lebih dari 2,5 miliar. 3 miliar, pada saat ini, Su Zhaofei menyebutkan harga lainnya. Penonton kembali mendidih. Semua orang memandang Su Zhaofei. Seperti yang diharapkan dari tuan muda dari ibu kota provinsi, pukulan yang sangat buruk. Aku katakan sebelumnya bahwa Su Zhaofei adalah pemenang terakhir. Kita tidak bisa melawannya. Semua orang berdiskusi, para eksekutif grup Dongtian juga sangat bersemangat. Harganya melebihi ekspektasi. Li Ziran tersenyum dan berkata kepada Ye Junlin, "Aku bilang dia akan menang, kan?" Tapi saat berikutnya, senyuman Li Ziran menghilang. Karena Ye Junlin mengangkat tanda itu, dia ingin menawar. Li Ziran ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dari saat Ye Junlin mengangkat tanda itu, mata semua orang tertuju padanya. 3 miliar 1 yuan, setelah Ye Junlin meneriakkan harganya, penonton tercengang. Setelah Su Zhaofei menyebutkan harga 3 miliar, semua bos yang hadir menyerah. Semua orang tahu bahwa grup Dongtian adalah milik Su Zhaofei. Saya tidak mengharapkan seseorang untuk menawarnya. Yang terpenting hanya menambah $1, ini jelas memprovokasi Su Zhaofei. Grup Dongtian sedang terburu-buru, bagaimana bisa ada kenaikan harga sebesar 1 yuan? Kuncinya adalah mereka tidak menetapkan jumlah setiap kenaikan, dan setiap orang gagal membayar 10 juta.
Keluarga Su di ibu kota provinsi semuanya memperhatikan. Mereka tidak tahu bahwa seseorang di Suzhou dan Hangzhou berani memprovokasi mereka. Su Zhaofei mencibir saat melihat Ye Junlin dan Li Ziran. Berani memprovokasi dia, pengadilan kematian. 3,1 miliar, Su Zhaofei menaikkan harga sebesar 100 juta, dan dia memandang Ye Junlin dengan provokatif. Coba saya lihat berapa lama Anda bisa mengikuti saya. 1 miliar 1 yuan, Ye Junlin terus menawar. Kamu, Su Zhaofei meledak marah. Ini jelas sengaja memprovokasi dia. Yang lain juga memandang Ye Junlin dengan kaget. Semua orang takjub, kenapa Ye Junlin begitu berani? Beraninya kamu memprovokasi tuan muda ibu kota provinsi. Saya tidak tahu bagaimana saya akan mati nanti. Li Ziran juga khawatir. Secara khusus, keluarga Su memiliki latar belakang yang mendalam, dan mereka jelas bukan sesuatu yang dapat mereka sakiti. Ye Junlin sedang bermain api, tapi anak panahnya ada di garis, dan dia tidak bisa menghentikannya. 3,2 miliar, Su Zhaofei terus menaikkan harga dengan wajah dingin. Menurut anggaran keluarga, 3 miliar dimenangkan dengan baik. Namun kebodohan seperti itu bisa muncul, tanpa alasan oleh karena itu, peningkatan 200 juta. Dia bersumpah untuk membunuh Ye Junlin setelah pertemuan itu, dan kemudian menidurkan Li Zi di depannya. Ye Junlin tidak mengubah wajahnya. 2 miliar dan 1 yuan. Kamu, Su Zhaofei sangat marah hingga seluruh keluarga Su hendak melompat. Ini benar-benar provokatif, semua orang mengerutkan kening. Anak ini melakukan yang terbaik, oke. Coba saya lihat sudah berapa lama Anda bersama. Su Zhaofei mengangkat tanda itu dan berteriak. 3,5 miliar, bahkan grup Dongtian sangat bersemangat. Ini jauh di luar ekspektasi. Su Zhaofei menatap Ye Junlin dengan main-main. 3,5 miliar yuan sudah menjadi harga terbesar yang dapat ditanggung keluarga Su. Lagi pula keluarga Su harus mengeluarkan uang di daerah lain. Dia hanya ingin melihat apakah Ye Junlin berani mengikuti. Jika dia tidak mengikuti, tidak rugi jika dia memenangkan grup Dongtian. Jika Ye Junlin mengikuti, dia tidak akan menawar lagi. Dia ingin melihat bagaimana Ye Junlin bisa menghasilkan 3,5 miliar. Saat ini, semua mata penonton terfokus pada Ye Junlin saja. Li Ziran di sebelahnya sangat gugup. Ye Junlin perlahan mengangkat tanda itu dan berteriak, 4 miliar, apa? 4 miliar? Saat Ye Junlin meneriakkan harganya, penonton terdiam. Semua orang mengira Ye Junlin akan menambahkan $1. Tapi siapa sangka akan ada peningkatan penuh sebesar 500 juta. Boom! Su Zhaofei dan keluarga Su tercengang. Kupikir itu hanya Ye Junlin yang sengaja mempersulitnya. Tapi aku tidak menyangka dia benar-benar datang. Li Ziran hampir pingsan. Apakah Ye Junlin gila? 4 miliar? Dari mana dia mendapatkan uangnya? Cuma bercanda, oke. Akhirnya grup Dongtian menawar Tuan Ye Junlin dengan harga 4 miliar, bersambung.